Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Amalia, NIM 202033265, kelas 3F, Prodi PGSD, Universitas Muria Kudus. Dosen pengampu, Dr. Andes Wawan Sokep Rombi, SPD MPD. Keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Tema 7, subtema 1, SD atau MI kelas 4 semester 2, muatan PPKN. Pada media pembelajaran ini memuat tujuan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi, kuis. Tujuan: setelah berdiskusi, siswa mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman bahasa daerah di Indonesia dengan benar. 3. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi keragaman agama di Indonesia dengan benar. Kompetensi inti: 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kompetensi dasar 3.4. Mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4. Menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia pada pembelajaran 3. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh 1. Agama. Terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Hal ini yang membuat Indonesia menjadi jalur perdagangan dari berbagai negara. Para pedagang yang datang ke Indonesia juga turut berperan dalam menyebarkan agama di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia saat ini yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, suku bangsa. Keragaman suku bangsa di Indonesia terjadi karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku. Suku-suku ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Ketiga, bidang pekerjaan. Terjadi karena kondisi alam atau dataran rendah dan tinggi dan kebutuhan manusia di Indonesia. Masyarakat di dataran tinggi tentunya memiliki aktivitas yang sedikit berbeda dengan masyarakat di dataran rendah. Cara melestarikan bahasa daerah terdapat pada pembelajaran 4. Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Ketika berinteraksi dengan orang lain, dibutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat beragam bahasa daerah, namun bahasa pemersatu bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Bahasa daerah merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan. Sebagai seorang siswa, tentunya kalian juga bertanggung jawab untuk melestarikan bahasa daerah. Sikap yang dapat dilakukan oleh siswa untuk melestarikan bahasa daerah. 1. Bangga saat menggunakan bahasa daerah. 2. Menghargai teman yang menggunakan bahasa daerah. 3. Mampu mempelajari bahasa daerah lain. 4. Tidak mengejek bahasa daerah lain.
pembelajaran 5. Letak geografis Indonesia di antara dua samudra dan dua benua menjadikan Indonesia sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Salah satu akibatnya, terjadilah persebaran agama dari pedagang asing yang berdagang dan singgah di Indonesia. Pada awal masuk agama Hindu-Buddha yang dibawa bangsa India. Selanjutnya, datang bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen, serta bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Jadi, keragaman agama telah ada sejak zaman dahulu. Jadi, suasana keragaman beragama itu setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk memeluk keyakinan atau kepercayaannya masing-masing. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Keenam agama atau kepercayaan itu yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agama masing-masing. Setiap agama memiliki tata cara beribadah, kitab suci, dan tempat ibadah yang berbeda. Negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Yuk kita lihat keragaman agama Indonesia. Agama Islam. Kitab suci Al-Quran, tempat ibadah masjid, hari besar seperti Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Yang kedua, agama Katolik. Kitab suci, Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. 3. Agama Kristen. Kitab suci, Alkitab, tempat ibadah gereja, hari besar, Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, agama Hindu. Kitab suci, Weda, tempat ibadah Pura, hari besar, Nyepi, Saraswati, Pager Wesi. 5. Agama Buddha. Kitab suci, Tripitaka, tempat ibadah Vihara, hari besar, Waisak, Asada, Katinga. 6. Agama Konghucu. Kitab suci, Sisu, dan Mucing, tempat ibadah